السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله بنعمته تتم الصالحات. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واتبع سنته إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال تعالى في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. وقال في سورة أخرى: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. صدق الله العظيم. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin dan pendengar di rumah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukrulillah. Kembali sama-sama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Rabbul Alamin, Rabb semesta alam, yang telah menganugerahkan kepada kita semua berbagai macam karunia, berbagai macam anugerah, berbagai macam nikmat yang sangat banyak, tidak terhingga dan tidak terhitung. Betapa besar dan banyaknya nikmat Allah Subhanahu wa taala mengalir dalam kehidupan kita. Sampai hari ini kita masih berada di dalam keislaman dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan masih diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala dan segala kemudahan untuk melangkahkan kaki kita ke rumahnya yang mulia ini dalam rangka untuk melaksanakan salat fardu maghrib berjamaah. Mudah-mudahan nikmat Islam, nikmat iman, nikmat diberikan taufik dan kemudahan oleh Allah dalam melaksanakan amal kebajikan ini senantiasa melekat dan menyertai hidup dan kehidupan kita sampai akhir hayat kita. Sampai nanti kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala di yaumil mahsyar, hari pengadilan Allah, dengan membawa keteguhan iman. Amin ya rabbal alamin. Bapak ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman: Ya bani Adam khudhu zinatakum 'inda kulli masjid wa kulu washrabu wa la tusrifu. Wahai anak manusia, ambillah perhiasan kalian setiap kali kalian menuju ke masjid Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya perhiasan di sini adalah pakaian yang indah, pakaian yang bagus, bukan pakaian yang seadanya. Apalagi pakaian habis begawi misalnya, yang penuh dengan bau dan juga penuh dengan aroma yang tidak semerbak, yang mengganggu di sekitar kita. Karena kita berhadir di masjid Allah Subhanahu wa taala bukan sendirian. Kita bersama dengan orang-orang yang lain yang juga ikut beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala bersama-sama dengan kita. Maka hendaknya kita memperhatikan masalah itu. Ya bani Adam khudhu zinatakum 'inda kulli masjid. Jadi setiap kali kita menuju ke masjid Allah Subhanahu wa taala, syariat memerintahkan kepada kita
agar kita memilih pakaian yang paling bagus. Memilih pakaian yang paling bagus. Dan alangkah baiknya jika seorang hamba mengkhususkan pakaiannya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ini adalah merupakan bagian dari adab seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika dia menghadap kepada manusia yang dia hormati, yang dia muliakan, maka dia memakai pakaian yang indah dengan perhiasan yang luar biasa supaya dilihat luar biasa. Mengapa ketika menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala dia memakai pakaian yang seadanya? Ini sangatlah terbalik pola fikir orang semacam ini. Kemudian Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah perintahkan wa kulu washrabu, makan dan minumlah, wala tusrifu, dan janganlah berlebih-lebihan. Innahu la yuhibbul musrifin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan dalam hal makan dan minum. Bahkan di dalam ayat sebelumnya yang kita baca tadi, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita dalam hal urusan makanan ini, jangan sampai seseorang mengikuti langkah-langkah setan. Ya ayyuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyiba. Wahai manusia, kata Allah, wahai manusia, makanlah oleh kalian yang ada di muka bumi yang halal lagi yang baik. Allah perintahkan kepada manusia. Jadi bukan hanya orang beriman saja, tapi seluruh manusia. Makanlah oleh kalian yang halal lagi yang baik. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Dan janganlah kalian mengikuti langkah-langkah setan. Karena makanan adalah merupakan keseharian kita. Minum keseharian kita, makan minum keseharian kita, kegiatan kita sehari-hari. Bahkan terkadang tidak jarang di antara manusia yang menjadi fokus utama dalam kehidupannya adalah masalah makanan. Hari ini kita makan apa? Besok kita menunya apa? Dan menu pembuka, menu utama, menu penutup, dan lain sebagainya. Malam ini kita berjalan dari ujung sana, bundaran, sampai ke jembatan. Kiri kanan orang berjual makanan. Ya Allah, macam-macam makanan. Itu semua adalah untuk memuaskan yang namanya manusia. Kita setiap hari merasakan yang namanya kenyang 3 kali sehari. Pagi makan kita kenyang, siang makan kita kenyang, malam makan juga kita pun kenyang. 3 kali sehari kita kenyang. Itu kenyang yang wajibnya. Kenyang yang wajibnya. Belum lagi kenyang yang tambahan-tambahannya, snack-snacknya. Kita break dahulu, kita istirahat dahulu. Nah, itu urusan makan itu biasanya. Kalau ada pertemuan, kalau ada meeting, kalau ada break dan lain sebagainya, itu pasti urusan makanan. Urusan makanan tidak jauh daripada urusan perut. Maka itulah yang menjadi fokus keseharian orang-orang yang hidup di zaman hari ini. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, memang kita tidak menafikan bahwa itu adalah merupakan keperluan kita untuk keberlangsungan hidup kita, untuk keberlangsungan hidup manusia. Namun alangkah sangat berbedanya kehidupan kita hari ini dengan orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang menjadi generasi terbaik, generasi emas daripada Islam yang pernah hidup di muka bumi ini, yaitu generasi sahabat, tabi'in, atba'ut tabi'in. Nabi sallallahu alaihi wasallam disifatkan oleh banyak sekali sahabat-sahabat, baik itu istri-istri beliau ataupun sahabat-sahabat yang terdekat sekalipun, bagaimana mereka mensifatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terkadang beliau menahan rasa lapar berhari-hari. Kenapa? Karena tidak ada makanan. Bahkan itu juga
dialami oleh sahabat-sahabat yang lainnya. Baik itu sahabat yang miskin dan juga sahabat-sahabat yang memiliki kecukupan, bahkan kelebihan. Seperti Abdurrahman bin Auf, seorang sahabat yang kaya raya luar biasa, memiliki harta yang luar biasa. Bahkan dengan hartanya tersebut beliau berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka keberhasilan dakwah Islam pada masa itu tidak terlepas daripada seorang Abdurrahman bin Auf yang telah mempergunakan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Namun walaupun demikian, ketika menghadapi makanan, beliau menangis luar biasa. Kenapa? Karena mengingat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kelaparan dalam kehidupan beliau. Kata Abu Hurairah, "Ma asba'an Nabi sallallahu alaihi wasallam ahlahu thalathata ayyam tiba'an min khubzin." Tidaklah pernah Nabi sallallahu alaihi wasallam merasa kenyang dan mengenyangkan keluarganya selama titir 3 hari berturut-turut. Titir 3 hari berturut-turut. Jadi dalam 3 hari baru beliau merasakan yang namanya kenyang. Itu pun kalau ada makanan yang mengenyangkan. Tapi kalau tidak, maka yang beliau makan itu adalah al-aswadaini. Al-aswadaini, apa itu? 2 makanan yang menjadi keseharian Nabi sallallahu alaihi wasallam, air dan kurma. Air putih dan kurma, air putih dan kurma. Bayangkan pian saban hari makan air putih dan kurma. Namun kita bisa lingu, saban hari makan itu aja. Itulah yang dikatakan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Beliau pernah mengatakan bahwa kami tidak pernah mengenal rasa kenyang kecuali setelah Khaybar ditaklukkan. Ma syabi'na, kami tidak mengenal kenyang illa ba'da fathi Khaybar, kecuali setelah Khaybar ditaklukkan. Khaybar adalah merupakan sebuah daerah dan juga wilayah sebelah utara kota Madinah, kurang lebih 700 km dari kota Madinah, penghasil kurma terbaik pada waktu itu. Dan itu adalah merupakan benteng terakhir daripada kaum Yahudi. Ketika Khaybar ditaklukkan, wilayah tersebut penuh dengan perkebunan kurma dan menghasilkan luar biasa. Itulah kata Abu Hurairah radhiyallahu taala an, kami tidak pernah mengenal yang rasa kenyang itu kecuali setelah Khaybar ditaklukkan. Itu pun ketika Khaybar ditaklukkan, Nabi sallallahu alaihi wasallam pun juga tidak menjadi kekenyangan tersebut menjadi keseharian beliau. Nabi 3 hari baru merasakan kenyang. Kita sehari berapa kali kenyang? 3 kali. Sehari 3 kali. Jadi terbalik. Kita hari ini terbalik. Kita sehari 3 kali kenyang. Nabi 3 hari hanya sekali kenyang. Itu pun amun ada makanan. Itu pun amun ada sahabat yang mengirimkan makanan kepada beliau. Baik itu susu, ya, baik itu belahan, potongan daripada daging kambing dan sebagainya. Itu jarang-jarang. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi asyiba'u, kenyang ini adalah merupakan salah satu perkara yang sangat membahayakan ketika ia menjadi kebiasaan dari seorang anak manusia. Ketika dibiasakan. Sekali lagi. Jadi bukan berarti ketika kita berbicara masalah ini kita kada boleh kenyang, kada. Kenyang itu boleh, tapi tidak berkali-kali. Makan itu adalah keperluan, tapi kadarnya adalah secukupnya.
ma mala'a adamiyyun wi'aan syarran min batnihi. Tidak ada tempat yang paling buruk untuk diisi oleh anak Adam, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kecuali perutnya. Perutnya. Wa in kanu la mahalata fa thuluthu ta'amin wa thuluthu syarabin wa thuluthu min nafasihi. Jika ia tidak mau tidak harus mengisi perutnya, maka sepertiga perutnya hendaknya dibagi untuk makanannya, sepertiga perutnya lagi untuk minumannya, dan sepertiganya lagi adalah untuk nafasnya. Amun habis makan dan minuman di parut, ada lagi sambil hinak, yang hunga-hunga tuh kayak habis berlari sih, dan kayak habis berlari, keluar ditekan oleh makanan, keluar dari atas lalu menjadi meriga. Subhanallah. Meriga, ada seorang sahabat meriga di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam bernama Abu Juhaifah. Jadi masih remaja, mau sidin kurang lebih 12-13 tahunan. Kelas berapa itu? Kelas 1 SMP kurang lebih, ya. Kurang lebih kelas 6 SD atau 1 SMP. Meriga di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ujian Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Tarun nasi shiba'an yaumal qiyamah tuwaluhum ju'an yaumal qiyamah. Aktsarun nas shiba'an fid dunya atwaluhum ju'an yaumal qiyamah." Orang apa nih? Alhamdulillah. Orang yang paling rancak kenyang di dunia, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang paling rancak kenyang di dunia, maka dia adalah atwaluhum ju'an yaumal qiyamah. Maka dia adalah orang yang paling lama merasakan lapar nanti pada hari kiamat. La ilaha illallah. Mendengar itu merinding Abu Juhaifah. Setelah mendengar itu merinding Abu Juhaifah ketakutan. Ada wangi lagi sini makan banyak. Karena Abu Juhaifah idza ta'asha lam yataghadda wa idza yataghadda lam yata'asha. Adalah Abu Juhaifah apabila sidin makan malam, maka siang kada makan lagi. Namun sidin sudah makan siang, maka malam kada makan lagi. Artinya makan sehari semalam cuma satu kali. Satu kali. Oh lah kira-kira kita membuat itu. Jangankan satu kali lah, bisa saban jam. Saban? Setiap jam lah. Pagi makan, siang makan, malam makan, tengah malam bangun guring, jam 12, jam 1 bangun Thailand, parut lapar. Sudah ada makanan di dapur, buka HP, pesan GoFood, nah, Shopee Food, dan lain sebagainya, macam-macam wah ini. Lah. Tapi, subhanallah, ya subhanallah, wah ini orang berjual makan itu paling banyak malam. Itu yang jadi masalah. Padahal kita terbiasa pada makan malam, insya Allah bangun qiyamul lailnya kada barat. Coba jabian. Amun kita malam kada makan, maka insya Allah bangun qiyamul lailnya kada barat. Tapi amun malamnya itu makan, habis maghrib ke makan, habis isya ke apalagi tengah malam misalnya. Nah itu biasanya jarang bangun. Kenapa? Karena barat. Karena barat. Coba jabian. Seandainya bangun juga tuh itu mata mengantuknya luar biasa. Karena itu bawaan daripada kenyang itu adalah mengantuk sudah. Jadi ada istilah kenyang hibak parut itu membuat inspirasi hendak berdoa misalnya.
membuat inspirasi hendak menghafal Quran sekian halaman. Susah seperti itu. Bahkan kata Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, asyiba'u, orang yang kenyang itu bisa membuat dia bodoh. Al-balada. Allah. Bahkan dia akan bisa menguatkan syahwatnya. Yuqawi asyahwat. Syahwatnya lebih kuat daripada akalnya. Namun sudah syahwat lebih kuat dari akalnya, maka segala perbuatan buruk akan mudah dia lakukan. Segala keburukan, segala kejelekan, segala perbuatan dosa, ucapan-ucapan yang tidak senonoh, yang tidak atur dan lain sebagainya, itu akan mudah dia katakan dan juga dia lakukan. Maka demikian, karena itu adalah merupakan imbas atau pengaruh daripada rasa kenyang yang berlebihan tersebut. Kata Imam Fudail bin Iyad rahimahullahu ta'ala, "Thintani tuqsiyani al-qalba." Ada dua jenis yang bisa mengeraskan hati. Ada dua jenis perbuatan yang bisa mengeraskan hati. Yang pertama adalah kasratul kalami. Orang yang banyak bepander. Nah ini, hati-hati banyak bepander itulah. Itu banyak bepander itu bisa mengeraskan hati. Maksud bepander di sini bepander yang kada jelas manfaatnya. Lagi sampai menggunjing orang. Nah itu jelas mengeraskan hati. Kemudian yang kedua kata beliau, yang bisa mengeraskan hati itu adalah kasratut ta'am. Banyak makan. Ya, jadi banyak bepander, banyak makan. Nah itu bisa mengeraskan hati. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari kita membaca satu kisah dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala an. Dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi rahimahullah. Riwayatnya cukup panjang, tapi kita singkat saja kisahnya. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala, kana ahlus suffah, berkata Abu Hurairah, kana ahlus suffah dhiyafa ahli al-islam la ya'una ala ahlin wala malin wallahi alladhi la ilaha illahu in kuntu la a'tamidu bikabidi ala al-ardi min al-ju' wa ashuddu al-hajar ala batni minal ju'. Jadi kata Abu Hurairah radhiyallahu an, jadi berkisah tentang ahlus suffah. Ahlus suffah itu adalah orang yang hidup di masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka tidak punya harta, mereka tidak punya keluarga, mereka hidup di masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam, makan bersama Nabi, minum bersama Nabi. Amun Nabi makan, mereka makan. Amun Nabi kada makan, mereka pun kada makan. Karena Nabi banyak kada makan, maka berarti mereka jarang makan. Jarang makan. Karena mereka adalah orang yang datang dari jauh, dari luar kota Madinah, datang ke kota Madinah semata-mata untuk mendengarkan hadisnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka berjuang bersama para sahabat yang lainnya dan lain sebagainya. Jumlah mereka, kata Imam As-Sakhawi rahimahullahu ta'ala, kurang lebih 400 orang. Kurang lebih 400 orang. Jadi kata Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhum, wallahi alladzi la ilaha illahu. Jadi Abu Hurairah ini adalah merupakan salah satu dari sahabat kalangan ahlus suffah. Ya. Kata beliau, in kuntu la a'tamidu bikabidi 'alal ardi minal juz. Pernah satu hari aku kelaparan luar biasa. Sampai-sampai aku terabah hati harap Yazidin di samping mimbar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi parut ini diikat lawan batu. Parut diikat lawan batu. Nah itu pulang orangnya tati harap. Mau tati harap itu kan menekan bagian perut. Kenapa demikian? Karena saking laparnya seorang Abu Hurairah. Sampai-sampai beliau pingsan. Beliau
pingsan. Walaqad qa'adtu yawman ala tariqihim alladhi yakhrujuna fihi famarra bi Abu Bakar. Suatu hari, kata beliau, aku duduk di jalan dekat masjid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tempat keluar masuk orang. Lalu aku berjumpa dengan Abu Bakar. Fasa'altuhu an ayatin min kitabillah. Lalu aku pun bertanya kepada Abu Bakar tentang ayat Allah Subhanahu wa taala. Ma as'aluhu illa liyuthbi'ani. Aku ini tidaklah bertanya kepada Abu Bakar, kecuali tujuanku adalah hanya supaya Abu Bakar membawai aku makan. Itu aja. Membawai makan. Padahal aku tahu Jasidin. Dan aku tanyakan aku tahu jawabannya. Cuma sengaja. Sengaja. Ujar Abu Hurairah. Liyusbi'ani, agar supaya Abu Bakar membawai aku makan. Jadi kelaparan luar biasa. Ditanya kepada Abu Bakar tentang ayat Allah Subhanahu wa taala. Wahai Abu Bakar, setelah dibacakan ayat Allah Subhanahu wa taala, maka ditanyakan kepada beliau, wahai Abu Bakar, apa maksudnya ayat ini? Maka dijawab oleh Abu Bakar, maksudnya ini dan lain sebagainya. Habis itu berlalu Abu Bakar. Nah, iya amnya Abu Hurairah, kada paham Abu Bakar nih. Kada paham. Famarra Umar. Setelah itu lewatlah Umar bin Khattab. Lalu aku tanyakan pulang dengan harapan Umar setelah aku tanyakan ini faham kondisi aku, ujar Abu Hurairah, supaya Sidin membawa aku makanan. Nah itu. Nah ini apa namanya, ta'affufnya, ifahnya sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menjaga diri. Ada minta-minta, wahai Abu Bakar, aku kelaparan lah, bawa makan. Ada minta kayak itu ifah namanya, menjaga diri, menjaga kehormatan dan juga kemuliaan diri. Subhanallah. Datang Umar bertanya Abu Hurairah, wahai Umar, apakah maksud ayat ini? Dijawab oleh Umar, begini. Setelah itu berlalu, Umar bin Khattab pun berlalu. Maka ujar Abu Hurairah, ma fahima, kada faham Umar bin Khattab, kada faham. Masuk kelaparan Sidin. Ya, orang kelaparan. Ya. Namun kita lapar kita masih wajah lagi karena makan, masih gendut parut. Mana kayak sahabat, subhanallah. Abu Hurairah kelaparan luar biasa, sampai ikat batu, subhanallah. Saking laparnya. Famarra wa lam yaf'al. Thumma marra Abul Qasim. Itu kada lawas setelah Umar bin Khattab lewat. Lalu datanglah Abul Qasim Sallallahu Alaihi Wasallam, jar Abu Hurairah. Siapa itu Abul Qasim? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Fatabassama hina ra'ani. Lalu Nabi dari kejauhan melihat aku, Sidin, sudah takurihing Sidin. Tersenyum. Jadi sampai mendekat kepada Abu Hurairah, entah babibu, langsung dibawa Nabi, ayo kita ke rumahku Nabi. Jadi kan sampai Abu Hurairah bertakun kitab Allah, kada langsung dibawain Nabi ke rumah. Sidin paham, ini kawan kelaparan lah. Yang dibutuhkan bukan berbicara, tapi diberi makani lah. Lalu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pun fatadassama hina ra'ani wa qala abahir, wahai Abu Hurairah, itu labbaika ya Rasulullah. Maka aku jawab, labbaika ya Rasulullah, kepenuhi panggilanmu wahai Rasulullah. Qala ilhaq wa madha. Umpat aku. Lalu kami pun berangkat bersama Nabi, umpat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Fattaba'tuhu. Sampai di rumah Sidin, Nabi masuk ke dalam rumah Sidin. Fadakhala manzilahu fasta'dhantu fa'adhina li. Lalu aku pun minta izin kepada Nabi untuk juga ikut masuk. Fa'adhina li. Lalu Nabi mengizinkan aku, ujar Abu Hurairah. Wajada qadahan min labanin. Lalu Sidin mendapatkan qadahan min laban, sebuah mangkok kecil berisi banyu susu. Faqala min aina hadzal laban lakum.
Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada istri beliau, ini susu siapa yang memberi? Siapa yang memberi? Nah, itu kebiasaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun dijawab itu adalah sedekah si fulan, maka Nabi kada memakan. Nabi kada memakan. Si fulan bersedekah kepada engkau ya Rasulullah, maka Nabi kada memakan. Nabi langsung mengirimkan kepada ahlu suffah. Tapi kalau dijawab ini adalah hadiah si fulan kepada pian, maka Nabi ikut memakan. Maka dikatakan kepada beliau, ya Rasulullah, inna fulan ahda ilaika. Ya Rasulullah, sesungguhnya fulan bin fulan telah memberikan hadiah ini kepada engkau. Jadi susu ini adalah merupakan hadiah dari seseorang kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk diminum. Apa yang terjadi? La ya'una ala ahlin wala malin. إذ أتته الصدقة بعث بها إليهم ولم يتناول منها شيئا وإذا أتته هدية أرسل إليهم. Jadi kalau ada hadiah, maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan hadiah tersebut untuk beliau dan juga untuk orang-orang di sekitar beliau. فَأَصَابَ مِنْهَا وَأَشْرَكَهُمْ فِيهَا فَسَأَنِي ذَلِكَ. Lalu ketika itu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam melihat kepada Abu Hurairah. Ujar Abu Hurairah, fasa'ani, bah, iya am. Ujar Abu Hurairah, Nabi ini pinanya hendak menyuruh aku nih, menyuruh sesuatu. Menyuruh apa? Dakalnya pas ya Nabi menyuruh Abu Hurairah, wahai Abu Hurairah, panggil kekawanan ikam, Lusufah, yang di masjid itu. Nah, ujar Abu Hurairah, bisa kada tuh empat aku minum ini. Mengkawanan hibak itu yang 400 itu minum ini kan cukup. Kayak apa? Subhanallah. Fasa'ani, ujar Abu Hurairah, aku pun kaget luar biasa. Kenapa jadi Nabi ini menyuruh mengkawanan? Padahal ini minuman kesan aku seharusnya itu. Nah, ujar Abu Hurairah dalam hati. Ujar Abu Hurairah dalam hati. Fasa'ani dzalika wa qultu ma hadzal qadah baina ahli suffah. Cukup pada ini nah, semangkok ini. Disuruh makan ke 400 manusia kan cukup ini. Wa ana rasuluhu ilaihim fasayamuruni an udirahu alaihim fama asa an yusibani minhu wa qad kuntu arju an usiba minhu ma yughnini wa lam yakun buddun min ta'atillah. Tapi karena ketaatan kepada Allah dan Rasulnya, perintah Nabi harus dilaksanakan, sam'an wa ta'atan, kami dengar dan kami taat. Maka mau kada mau Abu Hurairah pun akhirnya beranjak ke masjid Nabi untuk memanggil orang-orang ahlu suffah tadi. Fa'akhadhu majalisahum qala ya Abu Hurairah khudhil qadah fa'a'atihim. Lalu dipanggillah mengubuhan ahlu suffah tadi. Ya. Ada yang mengatakan 70 orang, ada yang mengatakan 100 orang. Yang jelas banyak. Yang jelas banyak dan secara akal kada cukup satu mangkok tadi. Lalu sesampainya Abu Hurairah membawa kekawanan sidin tadi, ya, ahlu suffah tadi ke rumah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu Abu Hurairah berkata dalam hati, ujar sidin, mudah-mudahan aku nang berdahulu minum ya sidin. Mudah-mudahan aku nang berdahulu yang minum, karena sidin kelaparan luar biasa tadi kan, kelaparan luar biasa. Sekalinya apa yang terjadi? Fa'akhadtul qadah khudil qadah fa'a'tihim jannabi. Wahai Abu Hurairah, ambillah mangkok itu, minum makan ke kawanan ikan dulu. Nah, iya. Jadi ia pulang sidin, ya Abu Hurairah, bisa menaikkan sampai lagi aku minum. Ujar Abu Hurairah. Khudil qadah fa'a'tihim fa'akhadtul qadah faja'altu unawiluhu rajul. Maka aku pun membawa mangkok tersebut seikong demi seikong, satu demi satu. Ahlu suffah tadi meminum sampai kenyang. At-tantahaitu bihi ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jadi seberataan, subhanallah, seberataan orang-orang ahlu suffah tadi meminum susu yang ada di dalam mangkok tadi, dan satu tetes pun tidak berkurang, subhanallah. Padahal semuanya sudah minum sampai kenyang.
Sampai kata Abu Hurairah, intahaitu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa qad rawiya al-qaum kulluhum. Lalu sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, ini mangkoknya giliran pian yang terakhir. Giliran pian yang terakhir. Fa akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-qadaha, maka Rasulullah pun mengambil mangkok tadi. Fa wada'ahu ala yadihi thumma rafa'a ra'sahu fatabassama. Kemudian beliau mengangkat ke atas kepala beliau, fatabassama, kemudian beliau tersenyum, wa qala ya Aba Hir ishrab. Lalu ketika Nabi mengambil mangkok tersebut, lalu Nabi mempersilahkan kepada Abu Hurairah terlebih dahulu. Ya Aba Hir, wahai Abu Hurairah, ishrab, minumlah olehmu, minumlah olehmu. Fasyaribtu, maka aku pun meminum, kata Abu Hurairah. Thumma qala, minum sampai sehabis minum, sampai sehabis minum. Terus sidin ngangkat anda kembali mangkok sidin. Kemudian Nabi minum lagi, ishrab, minumlah, minum sampai sehabisnya. Di situ, setelah itu mangkok diletakkan lagi, dijauhkan dari mulut. Kemudian Nabi ishrab, minum lagi, fasyaribtu, aku minum. Sampai berkali-kali Nabi sallallahu alaihi wasallam kata ishrab fasyaribtu, minumlah ya Nabi, maka aku minum. Minumlah ya Nabi, malah aku pun minum. Sampai kada Abu Hurairah kekanyangan luar biasa. Kekanyangan minum susu. Ishrab thumma qultu walladhi ba'athaka bil haqqi ma ajidu lahum maslakan ya Rasulullah. Ulun kada kuat lagi. Fa akhadha al-qadha wa hamidallah wa samma thumma syariba. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun sidin mengambil mangkok untuk yang terakhir, lalu sidin meminum susu sampai habis. Hanya habis susu tersebut. Habis di tangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini adalah merupakan bentuk dari mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi satu mangkok cukup untuk sekian ratus manusia. Nah, itu. Dari sini Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bisa kita ambil satu pelajaran dan beberapa pelajaran yang sangat-sangat berharga. Yang pertama adalah sikap iffahnya seorang Abu Hurairah radhiyallahu taala, menjaga, memelihara diri dari meminta-minta. Walaupun dalam kondisi kelaparan yang luar biasa, sidin kada pernah meminta-minta kepada orang. Nah, ini iffah ini sangat luar biasa, sifat yang sangat-sangat mulia. Jadi ingat bahari itu ada orang tua berpandar kayak ini, ikam jasidin lah. Peribahasanya, sekalipun ada makanan kecuali daun haja jasidin. Peribahasanya makan daun haja, asal jangan berhutang, itu aja. Asal jangan berhutang. Barangnya daun apa dimakan? Daun pisang kah, daun apa kalah? Karena mau kada berhutang itu nyaman sudah hidup. Kamu kada berhutang itu nyaman hidup. Namun orang weh ini luar biasa. Luar biasa apanya? Hutangnya yang luar biasa. Ya, berhutangnya yang luar biasa. Bahkan berhutang itu menjadi kebiasaan. Ada kawan talangnya pang dulu, Presiden. Ada kawan talangnya dulu. Kebanyakan talangan, ingat lagi membayari. Nah, itu nyaman orang ini menyambat kayak itulah talangi dan lain sebagainya. Berhutang dulu lah, Presiden. Soalnya kayak itu, berhutang dulu lah. Ya, berhutangnya racap aja, urusan bayarnya ingat lagi bisa. Nah, itulah. Nah, itu berbahaya. Berbahaya. Jadi, walaupun jadi sebenarnya itu adalah merupakan sebuah kebiasaan, ya. Jadi jangan sampai kita membiasakan diri kita dan juga anak-anak kita berhutang, walaupun dalam hal yang masalah
masalah yang paling kecil sekalipun. Ya. Jadi usahakan kita ajarkan kepada mereka untuk hidup sederhana dan juga seadanya. Karena itulah bentuk daripada kemuliaan. Seperti hidupnya Nabi dan juga para sahabat-sahabat. Ketika mereka dalam kehidupan mereka tidak mementingkan masalah urusan-urusan yang berhubungan dengan sifatnya mubah, bahkan berlebih-lebihan dalam hal masalah tersebut. Masalah makanan, masalah mubah. Masalah minuman, makanan, masalah yang mubah. Kalau kita berlebih-lebihan dalam masalah tersebut, maka itulah yang disebut dengan al-israf. Di dalam Al-Quran, larangan yang dimaksud dalam al-israf. Ya. Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, kemudian pelajaran yang berikutnya yang kita ambil daripada kisah Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu ini adalah bahwa kenyang itu tidak dilarang. Ya, kenyang itu tidak dilarang, tapi dibatasi, ya, dibatasi. Seseorang boleh kenyang, tapi sekali-kali boleh, ya. Misalnya seminggu sekali ataupun 3 kali sehari, 3 hari sekali, misalnya. Nah, itu standarnya seperti itu. Kalau mengumpulkan Nabi 3 hari 1 kali, ya. Jadi kita selama 3 kali itu, 3 hari itu kadang makan kada. Makan ya seperti yang dikatakan Nabi tadi, ma mala'a adamiyun wi'a'an syarran min batnihi. Jadi amun kita hendak memakan jua, ujar Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa thuluthu ta'amin wa thuluthu syarabin wa thuluthun min nafasihi. Kalau kada kawa harus mesti makan jua 3 kali sehari jua, nah itu maka sepertiga perutnya adalah untuk makanan, sepertiga perutnya untuk minuman, dan sepertiganya lagi untuk nafasnya. Artinya jangan sampai dihabiskan perut kita diisi dengan makanan dan minuman. Ya. Khudhu zinatakum 'inda kulli masjid wa kulu washrabu wa la tusrifu. Kemudian Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, di dalam ayat ini ketika perintah melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan pakaian yang indah dan lagi bagus. Kenapa di situ ada perintah makan dan minum? Karena sesungguhnya makan dan minum sesuai sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu akan menunjang setiap ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebaliknya, makan dan minum berlebihan justru akan membuat kita malas dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kita katakan tadi, amun kita banyak makan di malam hari misalnya, maka insya Allah ngalih bangunnya. Ngalih bangun tahajud, ya. Ngalih bangun tahajud, ya. Nah, itu belum lagi, itu urusan makan aja, urusan makan dan minum saja. Belum lagi urusan kapan kita harus tidur, jam berapa kita harus tidur, bagaimana sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam kita harus bangun dan kita harus memulai tidur di malam hari. Itu adalah merupakan perkara yang sangat penting dalam kehidupan kita, yang diamalkan dalam kehidupan kita supaya kita benar-benar hidup dalam kondisi lahir dan batinnya dalam kesehatan yang prima. Jadi jangan hanya memikirkan masalah makannya saja yang sehat, tapi kita juga harus memikirkan masalah batin dan juga hati kita, bagaimana agar hati kita itu sehat. Nah, itu tidak terlepas dari apa yang kita makan tadi. Kalau kita makannya berlebihan, maka itu akan berimbas kepada masalah hati kita. Sudah masuk waktu Isya, ini saja yang bisa saya sampaikan. Salah khilafnya mohon dimaafkan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.